Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya'anatul Husna dari Program Studi Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan tentang standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan nasional. Dikatakan bahwa standar proses pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan ke seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Tahapan standar proses pendidikan: yang pertama, perencanaan proses pembelajaran; yang kedua, silabus; yang ketiga, rencana perencanaan pembelajaran; yang keempat, pelaksanaan proses pembelajaran; dan yang kelima, penilaian hasil pembelajaran. Untuk yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Pembuatan rencana pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan karena dengan rencana pembelajaran yang baik akan lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelajar akan lebih terbantu dalam belajar. Rencana pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelajar, mata pelajaran, dan sebagainya. Perencanaan proses pembelajaran memiliki dampak psikologis, pedagogis, dan kontinuitas. Seorang guru yang terampil membuat rencana pembelajaran dan setia membuatnya akan memiliki rasa percaya diri. Pembuatan rencana pembelajaran akan mendidik guru untuk disiplin dan berusaha untuk meningkatkan wawasan pengetahuannya. Perencanaan pembelajaran juga akan menjamin adanya kesinambungan dalam kegiatan pembelajaran dan dalam materi pembelajaran. Untuk yang kedua, tentang silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua, identitas sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang berikutnya sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah kelas serta mata pelajaran. Yang berikutnya, kompetensi dasar. Kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui berbagai pembelajaran. Yang berikutnya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kedua, materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya, pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan penilaian, sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam menentukan berbagai pencapaian serta hasil belajar dan peserta didik. Untuk yang berikutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu pengembangan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Selain itu, terdapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan dicapai dalam waktu pembelajaran tersebut. Untuk yang berikutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Yang berikutnya, sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, atau media elektronik, alam sekitar, serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan.
Untuk yang berikutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Pembahasan ketiga mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Untuk selanjutnya, komponen dan sistematika RPP. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Yang di samping merupakan format RPP terdiri dari kelas, tema, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Penilaian terdiri dari jenis atau teknis penilaian, bentuk instrumen dan instrumen penilaian, dan yang terakhir pedoman pensekolaran. Cara menyusun RPP yang baik dan benar. Yang pertama, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP yang baik itu jelas, siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Yang ketiga, RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang keempat, susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi tidak harus semua. Yang kelima, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya audien, behavior, condition, dan degree. Maksudnya dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audien, tingkah laku belajar atau behavior, kondisi belajar atau condition, dan tingkat keberhasilan atau degree. Yang keenam, ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa membuat jurnal umum serta banyak lagi jenis penugasan yang kreatif dan memaksa siswa mempraktekkan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, RPP berisi kegiatan-kegiatan terstruktur. Jika tidak terstruktur, kemungkinan besar kelas berantakan. Yang kedelapan, langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal sang pendidik sudah mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun. Yang kesembilan, standar khusus RPP ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. Yang ke-10, penilaian diupayakan memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pembahasan keempat, merupakan pelaksanaan proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yang meliputi menyiapkan peserta didik, yang kedua menjelaskan tujuan pembelajaran, yang ketiga mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Untuk selanjutnya, kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi. Yang pertama melibatkan siswa mencari informasi, yang kedua menggunakan beragam pendekatan belajar, yang ketiga terjadi interaksi antara guru atau peserta didik dan lingkungan. Yang kedua,
Elaborasi. Yang pertama, memfasilitasi memunculkan gagasan baru. Yang kedua, membiarkan membaca dan menulis. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk berpikir. Dan yang terakhir, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang ketiga, konfirmasi, memberikan umpan balik positif. Yang kedua, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi. Yang keempat, memfasilitasi memperoleh pengalaman bermakna. Untuk yang terakhir, penutup yang terdiri dari bersama membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan yang terakhir menyampaikan pembelajaran berikutnya. Untuk pembahasan yang kelima tentang penilaian hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat seperti angkat, observasi, catatan, dan refleksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.